Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Buat kalian yang kepo, ada apa aja sih prodi dalam Fakultas MIPA ini? Simak terus ya info setelah ini, karena bakal ada kuis nantinya. Terima kasih. Enjoy! Halo semuanya, selamat datang di Prodi Matematika. Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah dalam bentuk logika, besaran, dan susunan. Berikut adalah mata kuliah yang akan kalian pelajari selama kuliah di Prodi Matematika. Ada kalkulus, aljabar linear elementer, geometri analitik, dan lain-lain. Kenapa sih harus matematika? Karena matematika ini aplikatif, dibutuhkan banyak perusahaan, dan berkesempatan besar. Hal tersebut bisa terjadi karena matematika bisa diterapkan dalam berbagai bidang, terutama bidang komputasi, bidang keuangan, dan bidang industri. Bahkan matematika ini sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Nah, selanjutnya ada prospek kerjanya. Prospek kerjanya ini bisa sebagai tenaga pengajar, guru atau dosen, peneliti atau ahli matematika, ahli statistik, aktuaris, analisis keuangan, data analyst, data scientist, dan pokoknya masih banyak banget prospek kerja yang bisa diambil oleh lulusan matematika. Jika kalian mau masuk matematika, kalian nggak perlu bingung dalam memilih kampus, karena sudah banyak PTN yang memiliki akreditasi A untuk prodi matematikanya. Di antaranya ada ITB, UI, UGM, IPB, ITS, dan masih banyak lainnya. Oh iya, prodi matematika juga punya hal menarik loh. Yang pertama, di prodi matematika, kalian nggak akan bertemu dengan yang namanya laporan praktikum. Hanya beberapa universitas saja yang diharuskan membuat laporan praktikum. Selanjutnya, banyak orang bilang bahwa anak matematika itu selalu berurusan dengan angka. Padahal, semakin tinggi semester kalian, maka akan semakin jarang kalian menemukan angka. Oke, sekian dari matematika. Terima kasih telah memperhatikan. Kami tunggu ya di matematika. Apa itu fisika? Jadi, fisika adalah jurusan yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Para fisikawan mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos. Fisika juga mengambil peran penting dalam 400 tahun terakhir ini nih, dari penemuan Newton mengenai gravitasi hingga teori relativitas Einstein. Ilmu fisika juga memberikan pengetahuan yang lebih mendetail tentang bumi, serta berperan dalam pengembangan teknologi. Kira-kira kita bakal belajar apa aja sih kalau masuk fisika? Nah, jadi ada fisika dasar, praktikum fisika dasar, algoritma dan pemrograman, praktikum algoritma dan pemrograman, fisika matematika, fisika modern, komputasi numerik, dan praktikum komputasi numerik, serta banyak lagi yang bisa kalian lihat di slide selanjutnya. Oke, kenapa harus milih fisika? Fisika murni itu dikenal juga sebagai fisika MIPA, ya karena jurusan ini berada di Fakultas Matematika dan IPA. Berada di jurusan ini, kamu akan diarahkan untuk menjadi seorang ahli fisika dengan dasar-dasar teori fisika yang kuat, jelas, karena kalian berada di jurusan fisika. Nah, alhasil, kamu akan semakin akrab dengan berbagai rumus dan hitungan fisika. Lulusan fisika ini juga mempunyai prospek kerja yang tinggi. Oke, selanjutnya prospek kerja. Sebelum itu, di jurusan fisika ini ada 5 fokus riset. Yang pertama, fisika nuklir, kemudian fisika material terkondensasi, kemudian fisika instrumentasi, dan fisika medis. Kelima fokus riset tadi tentu akan mempengaruhi prospek kerja kalian nanti. Seperti misalnya, jika kalian mengambil fokus riset fisika nuklir, maka tentu kalian bisa bekerja di bidang penelitian. Nah, kalau kalian mengambil fokus risetnya fisika material terkondensasi, dan instrumentasi, kalian bisa bekerja di perminyakan, manufaktur, dan energi. Nah, ini yang terakhir, yang suka menjadi banyak pertanyaan, fisika medis. Apakah kalian akan menjadi tenaga medis? Tentu tidak. Nah, apa yang akan dipelajari di fisika medis nanti, itu mengenai alat-alat medis yang menggunakan ilmu-ilmu fisika, seperti sinar gamma, yang untuk seperti itu. Jadi, jurusan fisika ini memiliki banyak prospek kerja, karena juga semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi semakin tinggi. Nah, ilmu apa yang mendasari perkembangan teknologi itu? Tentu ilmu murni seperti ilmu fisika.
Jadi kalian tidak akan kekurangan pekerjaan. Sebelum menuju ke akhir presentasi, ada beberapa info mengenai PTN dan PTS terbaik di Indonesia. Tinggal kalian baca aja ya. Semangat yang mau masuk fisika! Selamat datang di program studi kimia. Jurusan kimia itu apa sih? Kimia merupakan program studi yang mempelajari struktur, komposisi, sifat materi dari skala atom hingga molekul dan bagaimana mereka berinteraksi membentuk materi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lulusan dari program studi kimia akan mendapatkan gelar SSI. Nah, berikut adalah mata kuliah utama jika kalian mengambil jurusan kimia. Yang pertama adalah kimia dasar, kimia analitik, kimia anorganik, kimia organik, stereokimia, kimia industri, biokimia, dan kimia fisik. Tidak melulu soal kimia, kalian juga akan mendapatkan mata kuliah penunjang seperti biologi dan fisika. Jadi beberapa prospek kerja untuk mahasiswa lulusan prodi kimia nanti itu bisa jadi analytical, formulation, medicinal or process chemist, jobs in drug discovery and chemical industries, environmental, forensic and material scientist, food technologist, marketer or salesperson, nanotechnologist, pharmacologist, scientific laboratory technician, teacher or lecturer, biotechnologist, and actually many more. Selanjutnya ada personality traits. Nah, kita sebagai mahasiswa kimia dituntut untuk mempunyai personal traits sebagai berikut. Yang pertama ada terbuka dan objektif. Yang kedua ada skeptis. Yang ketiga ada kreatif. Yang keempat ada optimis. Yang kelima ada menjangkau ke depan. Dan yang terakhir ada teliti. PTN terbaik yang memiliki jurusan kimia ada di Universitas Indonesia dengan akreditasi A, Institut Teknologi Bandung dengan akreditasi A, Institut Teknologi 10 November dengan akreditasi A, Institut Pertanian Bogor dengan akreditasi A, dan Universitas Pajajaran dengan akreditasi A. Passing grade dapat dilihat di layar masing-masing. Meskipun jumlahnya masih sangat sedikit, tapi selain perguruan tinggi negeri ada juga beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia yang memiliki prodi kimia. Salah satunya yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani yang memiliki prodi kimia dengan akreditasi B, Universitas Kristen Satya Wacana yang memiliki prodi kimia dengan akreditasi B, dan Universitas Katolik Widya Mandira yang memiliki jurusan kimia dengan akreditasi C. Halo semuanya, selamat datang di jurusan biologi. Apa sih biologi itu? Biologi adalah program studi yang mendalami ilmu tentang makhluk hidup, di antaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Selain itu, biologi juga mempelajari fenomena makhluk hidup seperti fungsi, struktur, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Saat kamu memilih jurusan biologi, mata kuliah apa aja sih yang bakal kamu temuin? Yang pertama, ada pelajaran dasar. Kamu masih bakal ketemu nih sama yang namanya matematika, kimia, dan fisika. Tapi tenang aja, kamu bakal ketemu pelajaran ini dalam semester 1 dan semester 2 aja. Selanjutnya, ada praktikum dasar, paleontologi, ekologi, genetika, mikrobiologi, fisiologi hewan, biologi evolusi, biologi kimia, kimia organik, penulisan ilmiah, dan lain-lain. Kenapa biologi? Karena yang pertama, prospek kerja yang luas karena dapat diterapkan di berbagai bidang seperti kedokteran, lingkungan pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin berkembang membuat ahli bioteknologi semakin dicari loh. Yang ketiga, dapat bekerja sebagai analisis biodiversitas, laboratorium, dan juga kamu bahkan bisa menjadi wirausaha. Prospek kerja di bidang biologi. Sebenarnya ada banyak banget, di antaranya yang pertama, ada food scientist, kedua ahli biologi, ketiga asisten peneliti, keempat botanis, kelima dosen atau guru, dan yang terakhir, kamu bahkan bisa menjadi pengusaha. Perguruan tinggi yang ada jurusan biologi sebenarnya ada banyak banget, di antaranya yang pertama, Universitas Diponegoro.
Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan masih banyak lagi. Sekian dari Prodi Biologi, semangat semuanya! Selanjutnya, program studi Geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang variasi dan hubungan antar ruang di permukaan bumi, mulai dari atmosfer, hidrosfer, biosfer, sampai dengan yang ada di dalam tanah. Selain itu, geografi juga mempelajari tentang keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, geografi sering dikatakan sebagai ilmu yang menjembatani antara ilmu sosial dengan ilmu alam. Dari sini, dapat kita pahami kalau cakupan ilmu geografi termasuk seperti mengapa dan bagaimana suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, dapat terjadi. Mata kuliah yang terdapat di program studi geografi antara lain geografi fisik, praktikum geografi fisik, kartografi, praktikum kartografi, geografi manusia, sistem informasi geografis, oseanografi, ekologi dan lingkungan, geografi ekonomi, demografi, dan masih banyak lagi. Bahkan terdapat juga geografi pertanian, geografi politik, dan geografi kesehatan loh. Apa prospek kerja lulusan geografi itu terbatas? Tentu enggak. Dengan cakupan ilmu yang sangat luas yang dimiliki oleh geografer, lulusan dari program studi geografi ini dapat bekerja di berbagai bidang pekerjaan, di antaranya kartografer, surveyor, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peneliti, manajemen lingkungan, manajemen bencana, dosen, perencana tata kota, serta karyawan swasta. Selanjutnya, universitas negeri dengan jurusan geografi yang terdapat di Indonesia, antara lain ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, serta Universitas Negeri Makassar. Terima kasih, semoga infonya bermanfaat ya. Oke. Selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang pendidikan geografi. Jadi pengertian dari pendidikan geografi sendiri adalah prodi yang mempelajari tentang ilmu bumi berdasarkan analisis keruangan dengan menempatkan manusia sebagai pusat studi atau antroposentris yang nantinya akan diterapkan melalui teori, manajemen, serta evaluasi pembelajaran di sekolah. Berbeda dengan geografi yang merupakan peminatan matematika dan IPA, pendidikan geografi sendiri termasuk dalam kategori soshum. Selanjutnya kita beralih ke mata kuliah. Secara garis besarnya, dalam pendidikan geografi kalian akan mempelajari yang pertama, mata kuliah umum yang ditujukan untuk membentuk kepribadian dan sikap mahasiswa untuk memasuki kehidupan bermasyarakat. MKU ini ada bahasa Inggris, agama, bahasa Indonesia, Pancasila, PPKN, ilmu alamiah dasar, kewirausahaan, BIK, dan coding data. Yang kedua ada MKDK atau mata kuliah dasar keguruan yang mempelajari dan memahami dasar profesi keguruan sesuai kode etik dalam bertugas. Adapun cabang ilmunya adalah psikologi, perkembangan peserta didik, landasan kependidikan, teori belajar dan pembelajaran, serta sistem kependidikan. Yang ketiga ada MKK, yaitu mata kuliah keterampilan dan keahlian yang bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai keahlian di bidang ilmu geografi. Di sini kalian akan mempelajari sub-cabang ilmu dari geografi, fisik, dan sosial, cabang tambahan geografi, statistik, PKL, fisik, sosial, ekonomi, pemetaan, dan PKL raya. Yang keempat, ada MKKP yang bertujuan mengembangkan kemampuan profesi menjadi guru geografi yang andal dan bisa membuat anak didik memahami akan konsep materi yang disampaikan. MKKP meliputi magang, perencanaan, strategi, dan evaluasi pembelajaran geografi. Selanjutnya, lulusan pendidikan geografi tuh bisa kerja jadi apa sih nantinya? Nah, yang pertama, kalian bisa menjadi guru geografi di tingkat SMA. Nah,
Satu hal yang harus kalian ingat adalah, sebagai seorang guru, kalian harus memahami betul-betul konsep materi yang akan kalian disampaikan ke murid agar tidak terjadi miskonsepsi atau salah pemahaman dari murid-murid yang nantinya kita ajarkan. Yang kedua, bisa jadi dosen. Nah, kalau ingin menjadi dosen, kalian bisa melanjutkan studi S2, lalu nantinya melamar menjadi dosen di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Yang ketiga, bisa menjadi PNS di instansi pemerintah, contohnya BMKG dan BPBD dari tingkat kota sampai tingkat pusat. Adapun universitas yang menyediakan prodi pendidikan geografi antara lain adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jember, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Semuanya berakreditasi A. Geofisika apa tuh? Nah, jadi geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Kemudian, ini merupakan mata kuliah yang akan dipelajari di program studi geofisika. Yang pertama, ada konsep fisika, di mana kita akan mempelajari dasar-dasar fisika, atau fisika dasar, di mana kita sudah mempelajarinya di sekolah. Kemudian ada pengantar geofisika, yaitu secara garis besar, mengetahui apa, untuk apa, dan bagaimana sih geofisika itu. Kemudian ada geologi dasar, yang akan mempelajari prinsip-prinsip dasar geologi dalam mengenali batuan di permukaan bumi. Selanjutnya ada mineralogi, di mana kita akan mempelajari kelompok-kelompok mineral yang sering dijumpai. Kemudian ada geothermal, yaitu panas bumi, yang akan mempelajari tentang distribusi dan potensi energi sumber daya panas bumi. Selanjutnya ada geodinamika, yang akan mempelajari masalah yang berkaitan dengan proses terjadinya ronda bumi. Selanjutnya ada geostatistika, akan mempelajari aplikasi dan teori mengenai variabel berubah pada berbagai fenomena gejala alam, terutama untuk menentukan bahan galian. Selanjutnya seismologi, mempelajari getaran atau gempa bumi. Masih banyak mata kuliah lainnya yang menarik yang akan dipelajari di program studi geofisika ini. Selanjutnya adalah prospek kerja. Nah, prospek kerja di jurusan geofisika ini lumayan banyak nih. Salah satunya ada teknisi tambang, minyak, dan material, teknisi konservasi lingkungan, tenaga ahli perakiraan cuaca, dosen, research and development atau R&D, sistem analis, konsultan, departemen energi dan sumber daya mineral, dan juga staf BMKG. Ini merupakan perguruan tinggi yang menyediakan program studi geofisika atau jurusan fisika beserta akreditasinya. Ada ITB, UI, Unpad, Unila, UGM, Unhas, ITS, UB, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. Nah, kenapa sih harus geofisika? Yang pertama, kamu itu bisa kerja di bidang eksplorasi, eksploitasi, akuisisi data, maupun pemrosesan data geofisika di perusahaan-perusahaan swasta. Terus juga lulusan geofisika ini punya kesempatan yang luas untuk kerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, pertambangan, ataupun geotermal. Terus kalau misalnya kalian pengen jadi abdi negara, kalian tuh bisa untuk masuk ke BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian ESDM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ataupun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Terus kamu juga bisa untuk berkarir sebagai peneliti di bidang pengembangan teknologi minyak dan gas bumi atau di bidang fisika terapan. Lulusan geofisika itu juga punya keterampilan untuk menjadi bekal sebagai seorang vulkanolog. Kamu nantinya akan bertugas untuk mengawasi gunung berapi yang masih aktif. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai program studi statistika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, mata kuliah, prospek kerja, serta universitas yang memiliki prodi statistika. Untuk pengertiannya, statistika merupakan ilmu yang mempelajari proses pengolahan data seperti merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, serta mempresentasikan data. Fungsi dari statistika sendiri adalah sebagai pijakan untuk
mengambil keputusan. Tanpa analisis data yang akurat, pengambilan keputusan yang tepat tidak akan pernah bisa terjadi. Statistika banyak diterapkan pada berbagai disiplin ilmu, baik sosial ataupun ilmu plastik. Jadi secara keseluruhan, statistika adalah ilmu yang membahas tentang data. Ketika kalian memilih jurusan statistika, kalian akan bertemu dan mempelajari mata kuliah ini. Ada dari rumpun statistika seperti metode statistika, himpunan, dan statistika matematika itu sendiri, kemudian dari rumpun matematika sebagai dasar ilmu seperti kalkulus, analisis regresi, matriks, hingga teori peluang, dan rumpun statistika terapan seperti data mining, komputasi, dan analisis big data. Selanjutnya, prospek kerja lulusan Prodi Statistika antara lain analisis kontrol kualitas, peneliti survei, spesialis matematika, analisis riset operasional, analisis anggaran, analisis riset pasar dan pemasaran, ahli biostatistik, ahli statistik, aktuaris, ahli matematika, dan lainnya. Nah, setelah sebelumnya kalian mengetahui mata kuliah dan prospek kerja, apabila kalian memiliki minat terhadap statistika, maka berikut kami informasikan beberapa perguruan tinggi dan kedinasan yang memiliki jurusan statistika di dalamnya, yaitu ada IPB, UGM, UI, UNPAD, UB, dan untuk sekolah kedinasan tersendiri itu ada Polsat STIS, kemudian ada Unhas, ITS, Unair, Undip, dan UNES. Selanjutnya, kita akan membahas jurusan aktuaria. Yang akan kita bahas diantaranya adalah definisi, mata kuliah, prospek dunia kerja, perguruan tinggi, serta kelebihan jurusan aktuaria. Aktuaria adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dan pengelolaan risiko. Nah, ilmu aktuaria merupakan kombinasi antara ilmu matematika, statistika, keuangan, peluang, dan manajemen bisnis yang disupport kemampuan program komputer yang memadai. Seorang lulusan aktuaria atau aktuaris adalah ahli dalam menerapkan teori matematika dengan teknik statistika dan finansial untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang menyangkut risiko. Mata kuliah yang akan dipelajari diantaranya yaitu komputerisasi dan pemrograman aktuaria, dasar-dasar kalkulus, demografi dan penyajian tabel mortalitas, hukum asuransi, manajemen klaim, manajemen risiko dan reasuransi, matematika dan asuransi jiwa, dan yang lain-lain. Sedangkan prospek kerja dari lulusan aktuaria diantaranya yang pertama, tentunya menjadi seorang aktuaris, selanjutnya menjadi surveyor risiko akuntansi, konsultan keuangan, analisis investasi, perencana keuangan, pemeriksa klaim asuransi, penaksir akuntansi, manajemen investasi, analisis keuangan, dan pengusaha. Adapun perguruan tinggi yang menyediakan jurusan aktuaria, yang pertama di perguruan tinggi negeri terdapat di IPB, UI, UGM, ITS, UNPAD, dan Universitas Brawijaya. Sedangkan di perguruan tinggi swasta ada di Universitas Surya, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Prasetya Mulia, dan Universitas Pelita Harapan. Kemudian selanjutnya kelebihan dari jurusan aktuaria adalah jurusan yang langka tapi banyak dicari di Indonesia. Pelajaran yang dipelajari sangat luas, menjadikan dirimu seorang visioner, dan tentunya membentuk karakter yang bersikap rasional dan observan. So, tunggu apa lagi? Yuk kita pilih jurusan aktuaria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman peserta EduDay 2021. Dan kenalin aku Arja Rangga dan aku bakal menjelasin nih ke teman-teman tentang astronomi 101. Jadi aku bakal jelasin tentang prodi astronomi nih ke teman-teman semua nih. Gitu. Nah, pasti teman-teman nanya kan, emang astronomi itu apa sih gitu kan? Jadi astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari alam semesta teman-teman dan segala benda yang ada di langit. Nah, gimana tuh? Kalau aku sih menganggap ini menarik ya, karena kita bisa belajar benda-benda yang ada di langit kan. Nah, di prodi astronomi ini teman-teman bakal diajak nih buat ngejelajahin gimana sih benda langit itu terbentuk, gimana benda langit itu bergerak, dan gimana benda langit itu bisa berdampak nih pada kemajuan sains. Dan astronomi itu sebenarnya salah satu cabang ilmu fisika yang sekarang itu udah banyak banget diminati orang. Nah, kalau misalkan aku tanya ke kamu, kalau kamu nih ya, kapan sih emang mau belajar astronomi?
Adanya di mana sih? Gelarnya apa? Jadi astronomi itu cuma ada satu-satunya teman-teman di Asia Tenggara dan adanya cuma di Institut Teknologi Bandung atau di ITB dan gelarnya itu sama banget kayak semua em, prodi yang ada di MIPA dan teman-teman bakal dapet sarjana sains gitu teman-teman. Nah, terus mata kuliahnya apa aja sih? Oke, di tahun pertama teman-teman bakal dapet kalkulus dasar, terus bakal dapet juga fisika dasar. Lalu kalau misalkan udah masuk tingkat kedua, teman-teman bakal belajar mekanika benda langit, astrofisika, astroposisi, itu tuh tentang posisi benda langit, astronomi dan lingkungan, ini jadi inceran banget sama mahasiswa dari luar astronomi komputasi tentang programming, tata surya tentang planet-planet yang ada di sekeliling matahari, manajemen institusi astronomi ini tentang manajemen gimana caranya kita bisa dapat organisasi yang baik di astronomi, sistem kalender, pengantar kosmologi tentang alam semesta, fisika galaksi, statistika dan data mining. Ini berguna banget kalau teman-teman mau jadi data science, cuaca antariksa, kosmologi observasional, eksoplanet. Buat kalian nih para exo gitu kan, pasti bisa dong buat belajar eksoplanet. Dari namanya aja udah exo. Dan juga yang terakhir ada evolusi bintang. Nah, terus emangnya apa sih yang bikin kita harus milih astronomi? Kenapa astronomi gitu? Karena astronomi satu-satunya prodi astronomi itu adanya di Institut Teknologi Bandung doang. Jadi kita tuh unik guys, kita tuh unik. Dan kamu tuh nggak perlu mahir dari awal. Kalau misalkan kamu udah suka tentang langit, kamu udah suka tentang segala hal yang berhubungan dengan antariksa, kamu bisa banget masuk dengan mudah ke astronomi. Terus keluargaannya juga dijamin erat banget karena setiap malam observasi itu pasti jadi malam keakraban. Kalau kamu suka begadang, di malam keakraban itu pengamatan astronomi siap banget buat nemenin kamu sampai subuh. Dan prospek kerja dari lulusan astronomi itu luas teman-teman. Gak cuma jadi astronom doang, tapi kamu juga bisa jadi data scientist. Dan banyak jalan buat kamu tuh supaya kenal dengan orang luar negeri. Dan yang paling enak, tiap hari bisa jalan-jalan ke Boska dengan gratis teman-teman. Gak perlu bayar tiket masuknya. Jadi tunggu apa lagi ya? Aku tunggu teman-teman di astronomi karena astronomi itu unik teman-teman. Dan kalian tuh bakal menemukan hal yang unexpected di astronomi. Thank you guys.